I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Dimas MMT Siombing. Kepada Dimas, Sebelum kita memulai perkuliahan kita, pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. baik, terima kasih Dimas. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui teks berita? Belum, Ibu. Tidak, Bu. Saya kurang paham, Bu. Belum, Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu akan memaparkan tentang teks berita. Yang pertama itu pengertian teks berita. Secara umum, berita merupakan suatu teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Teks berita bisa disebarluaskan melalui media sosial, mau itu media cetak ataupun koran dan majalah. Nah, unsur-unsur teks berita berikut ini adalah unsur-unsur teks berita, yaitu teks berita terdiri dari itu apa yang terjadi, lalu siapa yang terlibat, why, mengapa peristiwa tersebut terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, mengenai struktur teks berita, yang pertama kepala berita. Struktur teks berita pada bagian kepala berita ini berisikan judul atau headline yang sudah menggambarkan isi berita, baris tanggal, nama media massa. Pada paragraf pertama berisi lead atau teras berita yang biasanya ditulis informasi penting untuk disimpulkan. Kedua, tubuh berita. Struktur teks berita pada bagian tubuh berita ini berisi uraian penjelasan berita, mulai dari penjelasan yang tentang sampai yang tidak penting dan yang tidak penting. Yang ketiga, ekor berita. Struktur teks berita pada bagian ekor berita berisikan informasi yang disampaikan. Sudah tidak begitu penting lagi karena biasanya mengulang berita yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu kita lanjut di kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita mempunyai 6 kaidah, yaitu penggunaan bahasa baku, kalimat langsung, kata kerja, konjungsi waktu mental, fungsi keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal. Kebahasaan tersebut merupakan unsur pembentuk kalimat yang disusun menjadi paragraf, kemudian menjadi unsur struktur. Nah, setelah Ibu sudah memaparkan materi tentang teks berita, di sini Ibu akan memberikan satu contoh berita. Dimas, tolong buat Ibu jadi host. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Dimas. Apakah sudah terlihat contohnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Baik, Ibu. Dengan diterima jenjang pendidikan di
prestasi hingga ke mancanegara. Berikut liputannya. Prestasi terdekat datang dari Adrian Hafiz Ardi, salah satu SMA Pradita Dirgantara Rabu Kelali, Jawa Tengah, yang berhasil melanjutkan jenjang pendidikannya di ternama dunia. Tak hanya itu, namanya juga tercatat dalam sejumlah kampus favorit nasional karena kecerdasannya di bidang berkaitan kecerdasannya ada terima untuk kuliah di University of Toronto, Kanada, University of British Columbia, Kanada, University of Western Australia, Wageningen University Belanda, University of Ontario, University Australia, dan Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Meski terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tak menjadi halangan ia dan mencatatkan prestasi luar biasa yang membanggakan orang tuanya dan juga sekolah tempat diri ilmu. Sehari-harinya, ayah Adrian Ardiono kerja sebagai kurir bangunan, sementara sang ibu mengikuti ujian tulis buka jasa cuci baju. Saya milih University of British Columbia soalnya reputasi mereka di bidang geologi itu paling baik daripada kampus-kampus lain. Soalnya kemarin ya minati Asia, kemarin kan yang di Kanada itu dapat kabar dari kilometer sama Quran, bisa diterima di 7 sekolah di luar negeri, otomatis ya di orang barat ya kan biar orang tua dengan tetangga setelah dapat kabar bahwa biaya kuliah dan biaya hidup putranya di luar negeri dan tidak sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi RI melalui beasiswa Indonesia Maju. Mereka berharap kedepannya akan bisa memanfaatkan dan martabat keluarga saat begitu saja agama. Dari Bekali Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ayu. Nah, dari contoh video berita tersebut, Ibu ingin menugaskan kalian untuk menyajikan data atau informasi dari berita tersebut. Lalu kalian tulis di buku masing-masing, fotokan, kirim melalui grup WhatsApp kita ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh Syahma Fitri Manulang. Syahma, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syahma. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Ibu.